Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Susilawati dari SMPIT Baitul Mutakin, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas modul 2.1 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran dari tugas koneksi antar materi ini ialah calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Sebelum menjelaskan pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi, berikut saya analogikan pembelajaran berdiferensiasi seperti ini. Setiap anak memiliki ukuran tubuh yang unik, sehingga ukuran baju yang dipilih harus menyesuaikan dengan ukuran tubuhnya, agar dapat memberikan kenyamanan dan penampilan yang baik. Seperti halnya ukuran tubuh dengan ukuran baju pada anak, maka proses pembelajaran pun demikian. Setiap anak lahir dengan segala kekuatan yang ada pada dirinya, termasuk pengetahuan awal, minat, serta profil belajarnya. Tugas guru adalah menuntun serta membimbing anak dengan berbagai strategi dan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhannya, agar setiap anak merasa diperhatikan dan nyaman saat belajar. Namun sebaliknya, jika guru menggunakan pendekatan dan strategi yang sama untuk semua murid, maka kemungkinan besar beberapa murid tidak terlibat aktif mengikuti pembelajaran. Seperti itulah yang saya alami sebelum mengenal pembelajaran diferensiasi, karena melandaskan pada prinsip keadilan. Berikut merupakan pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang, baik dari perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran, untuk memenuhi kebutuhan belajar anak yang beragam di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang berorientasi pada kebutuhan murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memberikan perhatian khusus pada kebutuhan unik setiap anak dan memastikan mereka berkembang secara maksimal sesuai dengan potensinya. Bagaimana cara melakukan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah-langkah persiapan yang dapat dilakukan agar pembelajaran diferensiasi berjalan efektif. Di antaranya, 1. Menentukan tujuan pembelajaran. Pastikan tujuan pembelajaran jelas dan terukur. Hal ini dimaksudkan untuk membantu dalam merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Sebelum membuat rancangan kegiatan pembelajaran, identifikasi terlebih dahulu kebutuhan setiap anak, mulai dari kesiapan belajar, minat belajar, serta profil belajarnya. Ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dalam hal ini, menentukan metode penilaian yang akan digunakan untuk mengukur kemajuan belajar anak, dan pastikan penilaian harus berkelanjutan dengan tidak berfokus pada hasil akhirnya saja. Keempat, menentukan kegiatan pembelajaran, yaitu merancang kegiatan yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan anak, baik dari akses materi ajarnya, proses belajarnya, baik secara individu, berpasangan, ataupun kelompok, dan itu semua diatur dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kelima, memberikan umpan balik. Ketika semua kegiatan pembelajaran telah dilaksanakan, selanjutnya berikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik kepada murid, karena hal ini akan membantu mereka memahami kekuatan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Penting juga dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yaitu melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses pembelajaran dan adaptasi jika diperlukan.
karena fleksibilitas adalah kunci dalam pembelajaran berdiferensiasi. Berikut dijelaskan 3 aspek kebutuhan belajar murid yang harus diperhatikan dalam merancang kegiatan pembelajaran. Pertama adalah kesiapan belajar, berkaitan dengan pengetahuan awal murid. Kedua adalah minat belajar, berkaitan dengan motivator bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ketiga, profil belajar, yaitu data yang menggambarkan karakteristik setiap murid yang mempengaruhi cara mereka belajar, baik dari lingkungannya maupun dari kecerdasan majemuk, yaitu dari gaya belajarnya. Ada yang visual, auditori, kinestetik, ataupun audiovisual. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Ada 5 tahapan yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Pertama ialah mengamati perilaku murid. 2. Mengetahui pengetahuan awal dengan asesmen diagnostik. Ketiga, berdiskusi dengan orang tua atau wali murid. Keempat, membaca rapor murid pada kelas sebelumnya. Dan kelima, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Strategi pembelajaran diferensiasi yang harus diperhatikan ialah pertama, diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang akan murid-murid ketahui, pahami, dan pelajari. Kedua adalah diferensiasi proses, yaitu kegiatan-kegiatan bermakna yang akan murid lakukan di kelas untuk memaknai dan memahami konten. Ketiga ialah diferensiasi produk, pembuatan produk yang dilakukan di bagian akhir sebagai bukti untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Setelah dijelaskan mengenai langkah pembelajaran diferensiasi, berikut rangkuman yang dapat saya jelaskan mengenai pembelajaran diferensiasi. Terlihat dalam bagan seperti berikut. Pertama, lakukan asesmen awal untuk mengetahui pemetaan kebutuhan murid, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, selanjutnya merancang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan beberapa strategi atau boleh memilih satu strategi diferensiasi. Bisa menggunakan strategi diferensiasi konten ataupun diferensiasi proses ataupun juga diferensiasi produk. Kemudian lakukan asesmen baik formatif ataupun sumatif. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program Guru Penggerak. Berikut merupakan keterkaitan materi pembelajaran diferensiasi dengan materi lainnya. Filosofi dari pembelajaran diferensiasi bahwa setiap anak pada dasarnya memiliki kekuatan dalam bidang tertentu. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak lahir dengan segala kekuatan yang ada pada dirinya. Kedua, setiap anak memiliki bidang yang butuh untuk dikuatkan. Hal ini sejalan dengan teori bukan tabula rasa yang menganggap bahwa anak lahir bagaikan selembar kertas kosong yang bisa dicoret sesuai dengan kehendak gurunya, melainkan anak lahir dengan garis samar-samar yang harus diperjelas dari sisi positifnya. Ketiga, setiap otak anak itu unik seperti halnya sidik jari. Emosi, perasaan, dan sikap berpengaruh terhadap belajar anak. Hal ini didasarkan pada teori 3 batang otak. Otak manusia terdiri dari 3 batang otak, yaitu ada neokorteks, otak limbik, dan otak reptil. Otak yang berfungsi untuk berpikir adalah neokorteks, sedangkan otak limbik berhubungan dengan emosi sekaligus berfungsi sebagai saklar. Ketika emosi, perasaan, dan sikap anak positif, maka yang akan aktif adalah otak neokorteks, sehingga anak-anak dapat belajar lebih cepat dan efektif. Tetapi, jika emosi anak itu negatif, seperti tidak menyukai pelajaran, gurunya jenuh dengan metode pembelajaran, dan merasa terbebani dengan materi pelajaran, maka yang akan aktif adalah otak reptilnya, yaitu melawan dan menghindari pembelajaran. Akibatnya,
murid di kelas tidak menunjukkan sikap antusias terhadap pembelajaran dan bahkan tidak terlibat aktif selama pembelajaran. Berikutnya, setiap anak belajar dengan cara yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda pula. Hal ini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengharuskan mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan harus berpihak pada murid. Artinya, murid harus menjadi pusat pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi mendukung prinsip ini dengan menyesuaikan pengajaran berdasarkan kebutuhan, minat, dan gaya belajar anak. Selain itu, Ki Hajar Dewantara mengedepankan kemerdekaan belajar, di mana setiap murid memiliki kebebasan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Karena setiap anak itu unik dan punya cara belajarnya tersendiri, maka hal ini sebagai guru harus inovatif dalam merancang kegiatan belajar. Penting juga bagi guru untuk berkolaborasi dengan rekan guru lainnya dalam merancang kegiatan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar anak. Terakhir, guru harus reflektif untuk mengetahui sejauh mana rancangan kegiatan pembelajaran yang dilakukan tersebut efektif untuk murid, apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar murid dapat berkembang secara optimal. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Di sini saya rangkum menjadi 4 bagian, di mana bagian pertama itu adalah pengakuan terhadap keunikan setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan individu, siswa atau murid merasa dihargai dan diterima, yang membantu menciptakan atmosfer positif di kelas. Kedua adalah kolaborasi dan empati. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid sering bekerja sama dalam kelompok yang heterogen. Ini mendorong mereka untuk saling membantu dan memahami perbedaan satu sama lain, yang memperkuat budaya positif di kelas. Ketiga, lingkungan belajar yang mendukung. Budaya positif di sekolah menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana siswa atau murid merasa nyaman untuk bereksperimen dan belajar dari kesalahan. Ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang mendorong eksplorasi dan pembelajaran yang bermakna. Terakhir, peningkatan keterlibatan murid. Dengan menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan keterlibatan dan motivasi murid. Murid merasa metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, cenderung lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses belajar. Untuk mencapai kesemua pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut, diperlukan sebuah visi, yaitu visi guru penggerak, yaitu melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dengan pendekatan inquiry apresiatif. Guru akan menemukan kekuatan yang dimiliki anak atau lingkungan belajar untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Itulah yang dapat saya sampaikan dari tugas modul 2.1 ini. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.